Gadis di Temanggung jadi pocong karena tak dinikahkan dengan kekasihnya. Inilah kisah nyata Pocong Sukoati. Temanggung tahun 1973. Hiduplah seorang gadis bernama Sukoati. Sukoati ini hidup bersama neneknya dikarenakan kedua orang tuanya telah lama meninggal. Jadi anak yatim piatu kemudian hidup dengan neneknya. Karena Sukoati ini cantik, religius, dan juga pintar, Sukoati ini menjadi kembang desa dan banyak pria yang melamarnya, dari mulai pria yang mapan maupun orang biasa. Namun sayangnya, Sukoati ini telah memiliki seorang kekasih, seorang pria bernama Bondan. Nah, Bondan ini telah lama menjalin cinta dengan Sukoati, namun hubungan keduanya tak pernah direstui oleh nenek Sukoati maupun orang tua dari pihak Bondan. Neneknya telah menjodohkan Sukoati dengan pria lain, sementara orang tua Bondan tidak setuju karena keluarga Sukoati pernah jadi lawan politik di desanya bersama keluarganya Bondan. Akhirnya, Bondan ini tanpa sepengetahuan Sukoati menikah dengan orang lain. Padahal Bondan telah berjanji akan menikah dengan Sukoati sampai mati cintanya hanya untuk Sukoati. Karena Sukoati merasa dikhianati oleh Bondan ini, dengan nekat Sukoati kemudian mengakhiri hidupnya sendiri di kamarnya, dan mayatnya baru ditemukan 7 hari setelah dia mengakhiri hidupnya. Akhirnya karena orang-orang desa iba dan Sukoati hidup hanya berdua dengan neneknya, akhirnya orang desa ini membantu proses pemakaman Sukoati. 3 hari setelahnya, neneknya ini kemudian geger. Sukoati pulang, Sukoati pulang. Padahal Sukoati kondisinya telah meninggal dunia. Neneknya ini berteriak ke warga, Sukoati cucuku pulang, dia bilang, dia gendong anak, dan lain sebagainya. Akhirnya warga yang merasa iba, oh mungkin sedang berduka, otaknya sedang terganggu. Akhirnya menghampiri kamar Sukoati namun tidak ada siapa-siapa. Berhari-hari kabar ini kemudian tersebar hingga seminggu setelahnya, seorang pria di desa tersebut bernama Saryono melihat Sukoati sedang berdiri di jalanan desa tengah malam. Nah, Sukoati ini berdiri sedang menggendong anak sebagai seorang pocong. Saryono ini langsung mengabarkan ke seluruh warga desa dan yakin jika itu adalah Sukoati karena melihat ada tai lalat di bawah matanya. Sejak saat itu, kabarnya pocong Sukoati ini terus meneror warga Temanggung dan sekitarnya untuk meminta keadilan. Petani di Banyuwangi memenggal 37 kepala warga secara acak. Inilah tragedi pembantaian Wirjo si peminum darah. Kisah nyata mengenai Wirjo peminum darah ini terjadi di Banyuwangi pada tahun 1987, tepatnya di bulan April. Jadi kala itu terdapat seorang petani parubaya bernama Wirjo yang memenggal puluhan warga hingga 37 diantaranya tewas dan 20 lainnya luka-luka. Lantas bagaimana cerita nyatanya dan kronologi awalnya? Mari kita bahas bersama-sama. Wirjo adalah seorang petani yang tinggal bersama istri dan anaknya di sebuah desa bernama Desa Banjarsari, Kecamatan Gelagah. Nah, suatu hari, Wirjo ini mendapati masalah di rumah tangganya dan timbullah pertikaian dengan istrinya. Karena Wirjo kalap, Wirjo kemudian mengambil parang dan berniat untuk menebas kepala istrinya. Namun, istrinya berhasil melarikan diri ke rumah orang tuanya dan terhindar dari cengkraman suaminya ini. Masih kalap, Wirjo kemudian mencari mangsa lain yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Untungnya anak kandungnya berhasil melarikan diri, namun sayang bagi teman anaknya, bernama Rabiah langsung tewas ketika kepalanya dipenggal oleh Wirjo. Wirjo pun masih kalap dan berusaha mencari mangsa-mangsa lainnya dan berlari ke kampung-kampung. Dia memenggal semua kepala warga yang ditemuinya di tengah jalan tanpa ragu hingga 37 nyawa warga melayang dan 20 lainnya luka-luka. Terdapat seseorang kemudian marah kepada Wirjo karena ibunya menjadi korban atas tragedi pembantaian ini dan berniat melawan si Wirjo ini. Namun sayangnya ketika ditemui, Wirjo ini dicari di mana-mana tidak ada. Ternyata Wirjo telah meninggal dalam keadaan tergantung di pinggir sungai di Desa Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Gimana ceritanya kelima anak asal Korea Selatan ini hilang secara misterius di gunung pas lagi sama-sama nyari kodok, guys. Dan kalian harus tahu apa yang menyebabkan mereka ini menghilang. Dan pas ditemuin, asli gue merinding banget pas lihat kesaksiannya. Serem banget, guys. Dan kali ini gue bakal bahas secara lengkap. Hari ini, malam ini gue upload semuanya, gak pakai lama-lama. Ayo kita bahas The Frog Boys.
26 Maret 1991 itu adalah awal di mana anak-anak ini terlihat terakhir kalinya. Karena di hari itu sedang diadakan libur guys. Jadi kayak libur nasional, sekolah-sekolah itu dipakai tempatnya untuk ngelaksanain pemilu. Jadi kayak sekolah-sekolah dipakai untuk nyoblos dan akhirnya anak-anak diliburkan. Jadi mau gak mau ya kalau anak-anak libur, mereka main dong sama yang lain-lain temennya. Dan ini daerah perkampungan di Daegu guys. Karena libur ada sekitar 6 orang anak yang waktu itu lagi mau bermain bareng di daerah gunung. Gunungnya sebenarnya nggak terlalu tinggi dan mereka emang sering banget main di situ dan nggak kenapa-napa. Akhirnya mereka jam 9 pagi berangkatlah tuh berenam. Nah mereka ke sana ke Gunung Waryong ini itu jaraknya juga nggak gitu jauh, sekitar 3 km doang dari perumahan warga. Dan mereka rencananya awal itu mau nyari salamander bukannya kodok ya. Nah tadi kan gue bilang ada 6 orang anak nih. Kenapa fotonya 5? Dikarenakan ada satu anak yang bernama Kim Tae-ryong. Dan dia bilang katanya pas lagi mau naik ke gunung, dia bilang gini, gue pulang duluan ya, gue lapar banget nih, belum sempet sarapan pagi. Karena mereka kan berangkatnya jam 9 pagi gitu kan. Akhirnya si Kim Tae-ryong ini pulang ke rumah. Sisalah mereka berlima yang naik ke atas. Nah waktu itu bapaknya si anak salah satunya yang bernama bapaknya si Cholwon itu ditelepon sama guru taekwondonya. Dibilang katanya jam 1 ada pertemuan taekwondo nih, tapi kenapa Cholwon yang gak datang? Bapaknya bingung dong, tadi bilangnya cuma mau main bentar doang, tapi kok dia gak pulang-pulang? Bapaknya mulai panik nih, akhirnya telepon juga nih ke bapak-bapak teman-temannya di si Cholwon. Dan katanya anaknya juga menghilang, sore-sore belum pada pulang. Nah bapak-bapak ini karena panik mereka langsung kumpulin orang-orang dan langsung datang ke arah gunung nih bapak-bapaknya itu. Dan akhirnya pas dicari nggak ada. Mereka akhirnya lapor ke polisi dong karena udah takut nih, udah lumayan gelap nih. Akhirnya polisi nanggepinnya rese banget. Bapak-bapak ini berkumpul dan akhirnya naik ke atas gunung dan nyari anak-anaknya. Tapi mereka semua nggak ketemu guys. Dan waktu itu bapaknya langsung panik, langsung telepon polisi dong. Tapi kalian harus tahu polisinya ngomong apa. Oh namanya juga anak-anak, katanya nggak apa-apa nanti juga bakal pulang, paling mereka kayak nginep seharian gitu kayak. Tapi anak-anak itu tuh nggak ada sama sekali ngasih tahu ke orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh panik, gak mungkin deh anak-anak ini kayak main tanpa bilang-bilang gitu. Dan kebetulan polisi itu waktu itu lagi banyak ditugasin untuk ngejaga pemilu nih, pemilihan suara. Jadinya kayak banyak gak fokus sama kasus-kasus lain yang masuk berdatangan ke kantor polisi. Nah seminggu kemudian barulah TV heboh, semua nih orang tua lapor ke stasiun TV ya. Dan akhirnya dilaksana ini call center nih berjejer kayak gini nih, siapa yang punya informasi ayo telepon. Tiba-tiba ada yang dapat telepon dari Jong Sik, salah satu anak yang hilang. Dan kan harus tahu dia nangis-nangis dan ngomong apa lanjut part selanjutnya. Nah waktu itu di media itu sempat ditayangin secara live nih orang-orang yang punya info apapun gitu ya yang bisa dikasih ke orang tuanya. Itu coba telepon ke nomor yang ada di TV gitu guys. Dan disiapin beberapa orang yang ngangkat teleponnya nih kayak gini. Dan tiba-tiba ada satu telepon yang katanya dari salah satu anak yang hilang yang namanya itu Jong Sik. Dan dia nangis guys di telepon itu. Dan kalian harus tahu ternyata itu apa. Jadi ketika ada anak cowok yang tiba-tiba nangis dan bilang saya Jong Sik nangis gitu. Tiba-tiba teleponnya dimatiin sama si Jong Sik. Dan tiba-tiba mereka panik dong kayak, oh sebentar. Tiba-tiba mereka mau telepon balik nih ke telepon yang tadi. Udah gak diangkat, ternyata itu adalah prank call guys. Jahat banget gak sih orang-orang ini? Belum lagi ini bapaknya salah satu anak yang hilang itu marah-marah ke media ya gara-gara polisi. Itu dia ngomong katanya polisi itu ngasih tahu kemana-mana katanya anak ini tuh menghilang karena kabur dari rumah. Padahal anak-anak itu tuh gak punya masalah apa-apa sama orang tuanya dan gak mungkin kabur dari rumah. Tapi polisi itu katanya diduga, itu katanya ngomong kayak gitu biar kasusnya tuh cepet diselesaikan aja gitu. Kayak cepet ditutup, aneh banget kan? Akhirnya ini pemerintah ikutan turun tangan, nyuruh semua polisi dikerahkan untuk mencari anak-anak ini. Karena masalahnya ini bukan cuma di Korea doang, ramenya hampir ke seluruh dunia guys. Jadi kayak udah mulai jadi perhatian nih. 500 kali Gunung Waryong tempat anak-anak itu diduga menghilang itu disisir nih semua kayak gini, detail banget. Tapi gak ada satupun petunjuk, bayangin. Setelah akhirnya polisi udah lumayan menyerah karena melakukan pencarian juga nggak ada kemana-mana. Akhirnya orang tua nggak bakal nyerah guys karena mereka mencari anak mereka kan. Akhirnya mereka menggunakan uang mereka sendiri, ada yang keluar dari pekerjaan dan lain-lain untuk keliling Korea menyebarkan flyer-flyer ke gini ke orang-orang. Tolong ya kalau lihat anak saya kabarin ke nomor yang ini. Tapi nyebelinnya adalah kalian harus tahu ini sedih banget. Orang-orang yang dikeliling nih, yang dikasih brosur itu banyak-banyak banget. Katanya ada yang ngambil terus diremek-remek dibuang di jalanan kayak gak peduli gitu. Terus ada yang dicudahin, bayangin. Padahal mereka udah ngeluarin duit sendiri, ini gak ada bantuan dari pemerintah. Ngambil mobil, poster, semuanya keliling Korea untuk nyari anak mereka. Gila gak tuh? Informasi penting adalah di mana anak-anak ini hilang, yaitu di Gunung Waryong. Itu sebenarnya ada suatu tempat yang
Kan 500 kali ini disisir sama polisi. Tapi tempat ini tuh gak disisir sama polisi karena ini adalah pangkalan militer, tempat di mana para militer itu biasanya latihan tembak. Hayo, kenapa gak disisir? Ini konspirasi banget. Tiba-tiba ada salah satu seorang profesor yang ngaku katanya lulusan Amerika yang itu namanya Kim Gawor. Dia itu criminal psychologist. Dia bilang pembunuh sebenarnya ini gak jauh-jauh katanya. Ini adalah bapak dari salah satu korban, yaitu bapaknya Jong Sik. Coba dicek, digali di bagian bawah rumahnya. Itu ada semua mayat anaknya. Dan pas digali, kalian harus tahu apa yang ditemui ini bikin greget banget. Asli, lanjut part selanjutnya ini serem banget. Si profesor ini bilang, coba gali, polisi bantuin gali di situ di rumahnya Jong Sik, pasti ditemuin katanya itu mayat-mayat anaknya beserta tulang-tulangnya pasti ditemuin. Sampai kayak dia sama warga tuh udah dituduh-tuduh yang enggak guys, sampai kayak udah dimusuhin banget sama warga gitu. Digali dan kalian harus tahu apa yang ditemuin? Nggak ada apa-apa. Itu padahal di luar warga udah heboh ngelilingin rumah ini, udah kayak mau ngutuk bapaknya si Jong Sik, tapi ternyata nggak ditemuin apa-apa. Langsung dia dibawa sama polisi, diamanin dari warga karena takut digebukin. Aduh, nggak jelas banget ini emang orang. Nah setelah itu lebih sedih lagi guys, mereka bener-bener gak ada lagi petunjuk di mana harus nyari anak mereka. Bahkan ada salah satu yang udah meninggal karena kecapean, udah gak kerja lagi, kerjaannya dipecat karena gak masuk-masuk karena keliling Korea tadi. Dan akhirnya ada yang meninggal karena kayak stres, banyak minum-minum, dan akhirnya ya udah meninggal tanpa harus tahu anak mereka itu hilang kemana. 26 September 2002, ini 11 tahun setelah akhirnya anak ini menghilang, orang tuanya udah pada gak tahu, gak jelas gitu. Ada kabar. Jadi ceritanya ada 2 orang warga yang lagi mendaki gunung kayak biasa, karena itu kan biasanya ada orang yang olahraga sambil ngedaki gunung gitu. Di sana mereka memberi kesaksian katanya nemuin tumpukan tulang beserta baju robek yang bajunya itu mirip baju anak-anak yang pernah hilang beberapa tahun yang lalu. Itu pas orang tua dipanggil sama polisi ke sana, bener mereka nangis kejer gara-gara mereka yang ditemui itu beneran baju anak mereka, sepatu anak mereka, ada yang topi dan lain-lain. Gue nggak mungkin tampilin ini di TikTok karena banyak tulang-tulang belulang. Kalian bisa nonton di sini nih. Nih catat aja nih di sini nih di YouTube ya. Ini detail banget, kalian bisa nonton. Nih mereka semua tuh nangis dan gak terima karena polisi itu kayak nanganin kasus ini, ngambilin tulang dan lain-lain itu kayak semacam ngambilin sampah guys. Bener-bener kayak sembarangan banget prosedurnya. Bahkan awal-awal ditemuin itu gak langsung dipasang garis polisi. Itu ada salah satu nanti ahli forensik nih yang gue tunjukin, ini marah banget. Gue pengen nunjukin salah satu video nih, ada ibu-ibu ini marah banget, Yonggyu, ibunya Yonggyu. Dimana itu bajunya aneh banget, ditemuin masa dalam keadaan terlilit-lilit guys. Jadi kayak ngikat satu sama lain antara baju anak ini, celananya gitu loh. Nih lihat ya, tuh. Apa coba ini kok kayak buatan orang gitu, sengaja ditaruh di situ. Ini maksudnya gimana gitu? Kok anak meninggal di situ tapi kenapa terikat-ikat? Dan kalian tahu nggak kesimpulan polisi pada akhirnya adalah ya udah anak ini emang accident aja, kejadian lagi bermain kedinginan. Padahal waktu itu suhunya cuma 2 derajat Celcius dan anak-anak itu pakai baju anget. Tapi polisi bilang itu karena mereka kedinginan dan akhirnya pingsan dan akhirnya meninggal bersamaan. Bayangin. Ini salah satu ahli forensik yang marah banget karena dia baru ditelepon karena 3 jam setelah kejadian itu semua tulang, semua bukti, semuanya udah berantakan dikarenakan kerja polisi yang gak bener. Akhirnya orang tua juga udah capek, udah merelakan akhirnya semua tulang dikremasi dan salah satu orang tua bilang kayak gini, ya udah biarin aja, mereka meninggal bersama, kami pengen mereka bisa bermain bersama-sama juga di surga.